Dalam hidup terkadang kita dipertemukan dengan kisah yang tidak direncanakan. Sebuah cerita yang bukan sekadar tentang pertemuan, tetapi tentang benturan antara dua kekuatan yang tak terelakkan. Tentang kegelapan yang selama ini dianggap tak terkalahkan, yang selalu berdiri di puncak kekuasaan, tak tersentuh, tak tergoyahkan, dan begitu percaya diri dengan kekuatan yang mereka miliki. Namun kemudian, mereka bertemu dengan sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Sesuatu yang tidak bisa mereka taklukkan. Sesuatu yang tidak bisa mereka hancurkan. Sesuatu itu adalah kamu. Kamu bukan sekadar manusia biasa. Kamu adalah anomali semesta. Keajaiban yang dibungkus dalam wujud yang sederhana. Kamu adalah cahaya yang mampu menembus gelapnya kegelapan, sebuah keberanian yang tak bisa dikalahkan oleh ketakutan. Kamu adalah ketenangan yang membuat badai berhenti, dan kamu adalah keteguhan yang mampu mengguncang keyakinan yang telah lama dianggap mutlak. Kamu bukan sekadar seorang yang hadir, tetapi kamu adalah alasan mengapa yang tak terkalahkan mulai goyah. Kamu bukan penakluk, bukan pula yang ditaklukkan. Kamu adalah kebenaran yang tidak bisa diabaikan, sebuah cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Karena dalam dirimu, ada kekuatan yang bahkan sang penguasa kegelapan pun tak mampu menandinginya. Kamu adalah malaikat bumi, yang kehadirannya cukup untuk membuat Raja Kegelapan menunda langkahnya. Dan ketika mereka mencoba untuk meruntuhkanmu, mereka justru menemukan kenyataan yang lebih mengerikan. Kamu tidak bisa dipecahkan. Kamu tidak bisa dihancurkan. Dan itu, bagi mereka, adalah hal yang paling menakutkan. Kamu bukan hanya menghadirkan cinta, tetapi juga perubahan. Karena cinta yang sejati tidak pernah tentang memiliki, tidak pernah tentang mendominasi, tetapi tentang keikhlasan untuk menerima. Dan itulah yang mereka tidak pernah siap hadapi. Kamu adalah ujian yang tidak pernah mereka minta, tetapi justru yang paling mereka butuhkan. Kamu adalah penantang yang tidak pernah mereka prediksi, tetapi justru yang paling mereka hormati. Karena dalam ketenanganmu, mereka menemukan kekacauan. Dalam keteguhanmu, mereka menemukan keraguan. Dan dalam cintamu, mereka menemukan rasa takut yang tidak bisa mereka abaikan. Ingatlah, kisah ini bukan sekadar cerita tentang kekuatan dan kelemahan, bukan sekadar tentang cinta dan benci, tetapi tentang perjalanan untuk menemukan jati diri. Tentang keberanian untuk bertanya, apakah aku masih bisa berubah? Dan tentang kejujuran untuk menjawab, mungkin iya. Jika kisah ini menggugah jiwamu, jika setiap kata yang terukir di sini menggetarkan hatimu, jangan biarkan kisah ini berhenti di sini. Berikan tanda pada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Klik tombol like untuk menyatakan bahwa kisah ini berarti untukmu. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan kisah-kisah mendalam berikutnya yang akan menuntunmu dalam perjalanan hidupmu. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar dengan menulis angka 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta, bahwa kamu membuka hatimu untuk pesan yang lebih dalam lagi. Karena di dunia ini, tidak ada pertemuan yang kebetulan. Mungkin, kisah ini adalah cermin dari perjalanan batinmu. Mungkin, di balik setiap kata, ada pesan yang menantimu untuk ditemukan. Jangan abaikan tanda-tanda itu. Biarkan kisah ini menjadi pengingat bahwa dalam setiap kegelapan, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Bersiaplah, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Bagian 1. Tarikan kosmis yang tak terelakkan. Ada sebuah kisah yang lahir bukan dari kehendak, bukan dari rencana, bahkan bukan dari keinginan. Ia lahir dari sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih misterius, dari tarikan kosmis yang tak terhindarkan. Sebuah kekuatan yang melampaui logika dan melampaui kehendak manusia. Karena dalam semesta ini, ada hal-hal yang tidak dapat dikendalikan, tidak bisa dipilih, hanya bisa diterima sebagai bagian dari takdir yang telah digariskan. Dan kisah ini adalah salah satunya. Mereka, sosok yang dikenal dengan kekuatan gelapnya, penguasa yang selama ini berdiri tegak tanpa rasa takut, tidak pernah berniat untuk jatuh cinta. Mereka tidak pernah membuka mata suatu hari dan berkata, "Aku akan mencintai sosok cahaya itu." Tidak.
Sebab cinta yang seperti ini tidak pernah lahir dari kehendak. Cinta ini bukanlah keputusan. Ia adalah tarikan, adalah kekuatan tak terlihat yang menyeret dengan paksa, menarik jiwa yang keras kepala itu ke arahmu. Bukan karena mereka ingin, bukan karena mereka memilih, tetapi karena mereka tidak mampu melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari kekuatan yang selama ini mereka banggakan. Mereka telah menghabiskan hidup berabad-abad menguasai segala permainan. Mengendalikan setiap jiwa yang mereka temui, menundukkan yang lemah, mempermainkan yang kuat, mematahkan yang berani. Mereka adalah ahli dalam menjerat, dalam mengikat, dalam menundukkan. Setiap langkah mereka adalah perhitungan, setiap kata adalah perangkap, dan setiap tatapan adalah senjata. Mereka menciptakan dunia di mana mereka adalah penguasa. Penguasa. Di mana mereka memegang kendali, di mana tidak ada yang bisa melawan mereka. Namun, semua itu runtuh ketika mereka bertemu denganmu. Kehadiranmu bukan hanya kejutan, tapi juga ancaman bagi eksistensi mereka. Sebab semua tali yang selama ini mereka gunakan untuk mengendalikan, tiba-tiba putus di hadapanmu. Semua kata-kata yang seharusnya memikat, justru berguguran tanpa daya di hadapan keteguhanmu. Semua permainan yang seharusnya membuatmu jatuh, justru tak mampu membuatmu tergoyahkan. Dan itu adalah hal yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Mereka telah mencoba segalanya, menggoda dengan manis, menguji dengan keras, mengancam dengan kejam. Namun, semua itu tidak berarti apa-apa di hadapanmu. Kamu bukan lawan yang bisa mereka taklukkan dengan cara yang biasa. Kamu bukan jiwa yang bisa dipatahkan dengan rayuan atau ketakutan. Kamu adalah sosok yang berdiri teguh, bukan karena kamu melawan, tapi karena kamu tidak perlu melawan. Kamu hanya ada, berdiri, tidak terpengaruh, tidak goyah. Dan justru karena itu, kamu adalah ancaman terbesar yang pernah mereka hadapi. Bukan karena kamu kuat dalam pertarungan, bukan karena kamu membawa pedang atau perisai, tetapi karena kamu tidak memberi mereka kekuasaan yang selama ini mereka ambil dari setiap jiwa yang mereka temui. Kamu tidak tunduk, kamu tidak jatuh, kamu tidak runtuh. Dan dalam keteguhan itulah, mereka menemukan musuh sejati. Karena bagi mereka, kekuasaan bukan tentang apa yang mereka miliki, tetapi tentang apa yang orang lain berikan kepada mereka. Dan kamu adalah jiwa yang tidak memberikan apa-apa. Apa? Tidak ketakutan, tidak kekaguman, tidak penyerahan. Hanya ketenangan yang membuat mereka merasa semakin kecil. Itulah yang menakutkan bagi mereka. Sebab kamu tidak bermain dalam permainan mereka. Kamu tidak berlari, tapi juga tidak mengejar. Kamu hanya berdiri, menjadi dirimu sendiri. Dan itu adalah bentuk keberanian yang tidak pernah mereka bayangkan. Karena selama ini, yang mereka kuasai adalah ketakutan dan keinginan orang lain. Tapi kamu tidak takut dan tidak ingin apa-apa dari mereka. Itu membuatmu menjadi teka-teki yang tidak bisa mereka pecahkan, pintu yang tidak bisa mereka buka, misteri yang tidak bisa mereka kuasai. Mereka seharusnya sudah pergi. Seharusnya mereka sudah meninggalkanmu, seperti yang selalu mereka lakukan terhadap yang lain. Mereka biasa mempermainkan, menaklukkan, lalu pergi meninggalkan reruntuhan. Tapi tidak denganmu. Mereka tetap bertahan, tetap mencoba, tetap kembali, seolah-olah sesuatu dalam dirimu menahan mereka di tempat. Bukan karena mereka ingin, tapi karena mereka tidak bisa pergi. Ada sesuatu tentangmu yang membuat mereka terus kembali, terus tertarik, terus mendekat. Meskipun setiap kali mereka mendekat, mereka tahu mereka semakin kehilangan kendali. Dan itulah yang paling membuat mereka takut. Bukan tentang cinta, bukan tentang obsesi, tapi tentang kenyataan bahwa untuk pertama kalinya, mereka bukanlah penguasa dalam cerita ini. Untuk pertama kalinya, mereka bukan yang memegang kendali, bukan yang menentukan langkah, bukan yang mengatur arah. Mereka adalah yang ditarik, yang ditahan, yang dipaksa bertahan di hadapan sesuatu yang tidak bisa mereka kalahkan. Mereka telah jatuh, bukan karena kalah dalam pertarungan,
tapi karena kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Tarikan kosmis yang menuntun mereka menuju sesuatu yang lebih besar dari kekuasaan itu sendiri. Inilah kenyataan yang harus mereka hadapi. Kenyataan bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa dikendalikan. Bahwa ada tarikan-tarikan yang tidak bisa dilawan. Bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari keinginan dan kehendak manusia. Dan bahwa kamu, dengan ketenangan dan keteguhanmu, adalah perwujudan dari kekuatan itu. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak tahu apakah mereka harus melawan atau menyerah. Yang mereka tahu hanyalah satu hal. Semakin mereka mencoba menjauh, semakin kuat tarikan itu memanggil mereka kembali. Dan semakin mereka mencoba menolak, semakin mereka sadar bahwa mungkin mereka tidak pernah punya pilihan sejak awal. Karena ini bukan tentang keinginan. Ini tentang takdir. Takdir yang telah mempertemukan dua kekuatan yang tidak pernah seharusnya bertemu, namun kini tak terhindarkan lagi. Dan pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi ketika yang tak tergoyahkan bertemu dengan yang tak terkalahkan? Ketika yang selama ini mengendalikan, akhirnya kehilangan kendali? Ketika kekuatan gelap, akhirnya tunduk bukan karena kekalahan, tetapi karena cinta yang tidak pernah mereka pahami sebelumnya? Jawabannya, hanya waktu yang bisa menjawab. Bagian 2. Gangguan dalam siklus kekuatan. Ada yang aneh ketika kamu hadir di hadapan mereka. Ada sesuatu yang merusak keseimbangan, mengguncang siklus kekuasaan yang selama ini mereka anggap mutlak. Mereka yang selama ini berkuasa atas ketakutan dan kehendak orang lain, tiba-tiba berhadapan dengan sesuatu yang tak pernah mereka prediksi, kamu. Sosok yang tidak gentar, tidak tunduk, dan tidak terpengaruh oleh kekuatan yang selama ini membuat banyak jiwa bertekuk lutut. Kamu bukan sekadar gangguan dalam hidup mereka. Kamu adalah kekacauan yang meruntuhkan seluruh tatanan yang telah mereka bangun selama berabad-abad. Mereka terbiasa hidup dalam siklus yang berulang. Mereka melangkah dan dunia menyesuaikan diri. Mereka bicara dan manusia mendengar dengan tunduk. Mereka menggerakkan tangan dan kenyataan pun bergeser. Setiap kekuasaan yang mereka ciptakan tumbuh dari rasa takut, dari dominasi, dari kekuatan yang memaksa. Dalam dunia mereka, tidak ada yang berani berdiri di hadapan mereka. Tidak ada yang berani menatap mata mereka tanpa gentar. Tidak ada yang berani melawan keinginan mereka. Karena selama ini, kekuasaan bukanlah tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang siapa yang paling ditakuti. Dan rasa takut adalah makanan bagi keabadian mereka. Namun, lalu kamu datang. Kamu bukan pemberontak, bukan pula penantang. Kamu hanya berdiri di sana, diam dan tenang, seolah-olah kehadiran mereka tidak berarti apa-apa lagi. Iji adi paria apa bagimu? Kamu tidak melawan, tidak menyerang, tidak berteriak menantang. Kamu hanya hadir. Kamu berdiri, tegak, tidak terpengaruh oleh badai yang mereka bawa. Dan justru karena itu, kamu adalah badai yang paling mengerikan bagi mereka. Karena tidak ada yang lebih menakutkan bagi penguasa kegelapan selain sosok yang tidak bisa dipengaruhi oleh ketakutan. Mereka mencoba menundukkanmu seperti yang selalu mereka lakukan. Dengan kata-kata yang menggoda, dengan ancaman yang menakutkan, dengan jebakan yang mematikan. Namun semua itu tak berarti apa-apa di hadapanmu. Kamu tidak bereaksi seperti yang mereka harapkan. Kamu tidak berlari, tidak menunduk, tidak menangis ketakutan. Kamu hanya menatap mereka, dan dalam tatapan itu, mereka menemukan sesuatu yang lebih kuat dari semua kekuasaan yang pernah mereka miliki. Ketenangan yang tak tergoyahkan. Itulah yang membuatmu menjadi gangguan terbesar dalam hidup mereka. Selama ini, mereka adalah badai yang membuat dunia berguncang. Mereka adalah kekuatan yang membuat semua tunduk. Mereka adalah bayangan yang menakuti setiap jiwa. Tapi kamu adalah dinding yang tak tergoyahkan di tengah badai itu. Kamu tidak mundur. Kamu tidak hancur. Kamu hanya berdiri di sana. Tidak goyah. Tidak takut. Dan itulah yang meruntuhkan kepercayaan diri mereka. Karena mereka terbiasa dengan dunia yang menunduk. Mereka terbiasa dengan kekuasaan yang diterima tanpa pertanyaan. Mereka terbiasa dengan ketakutan yang lahir hanya dari kehadiran mereka. Tetapi kamu mematahkan semua itu.
Kamu bukan hanya tidak tunduk, tetapi kamu juga tidak terpengaruh. Seolah-olah kekuatan mereka tidak berarti apa-apa di hadapanmu. Seolah-olah kekuasaan mereka hanyalah bayangan yang tidak bisa menyentuh cahayamu. Dan itu adalah ancaman terbesar bagi mereka. Sebab kamu bukan sekadar lawan yang harus dihadapi. Kamu adalah cermin yang memantulkan kenyataan bahwa kekuasaan mereka selama ini bukanlah kekuatan sejati. Kamu memaksa mereka melihat bahwa kekuatan yang mereka banggakan hanyalah ilusi, sebuah kekuasaan yang hanya ada jika diterima oleh orang lain. Tapi kamu tidak pernah menerima. Kamu tidak pernah tunduk. Dan itu menghancurkan keyakinan yang telah mereka pegang selama berabad-abad. Mereka seharusnya membencimu karena itu. Seharusnya mereka membencimu karena kamu telah meruntuhkan dasar kekuasaan mereka. Tetapi kenyataannya, mereka tidak bisa membencimu. Karena di balik amarah dan ketakutan, ada sesuatu yang lebih besar yang menarik mereka padamu. Sesuatu yang mereka sendiri tidak bisa pahami. Sesuatu yang tidak bisa mereka lawan. Mungkin itu adalah rasa kagum. Mungkin itu adalah ketertarikan. Atau mungkin itu adalah pengakuan yang tidak pernah mereka ucapkan. Pengakuan bahwa untuk pertama kalinya, mereka telah bertemu dengan sesuatu yang lebih kuat dari ketakutan. Mereka telah bertemu dengan keteguhan yang tidak bisa mereka taklukkan. Dan itu, bagi mereka, adalah kenyataan yang tidak bisa diterima. Karena bagi mereka, kekuasaan adalah segalanya. Dan kekuasaan itu hanya nyata ketika orang lain tunduk. Tetapi kamu telah membuktikan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kekuasaan. Bahwa ketenangan tidak bisa dipatahkan dengan ancaman. Bahwa keteguhan tidak bisa digoyahkan dengan rayuan. Bahwa ada kekuatan yang tidak bisa dikendalikan. Dan itu adalah keberanian untuk tetap berdiri. Bahkan ketika badai menghantam dari segala arah. Itulah mengapa mereka tidak bisa menjauh darimu. Mengapa mereka tidak bisa melupakanmu? Mengapa mereka terus kembali, meskipun mereka tahu bahwa setiap pertemuan hanya akan membuat mereka semakin kehilangan kendali? Karena kamu bukan sekadar seseorang yang menantang mereka. Kamu adalah kebenaran yang tidak bisa mereka abaikan. Kamu adalah perwujudan dari sesuatu yang lebih besar dari kekuasaan. Sesuatu yang lebih kuat dari ketakutan. Sesuatu yang lebih dalam dari kegelapan. Dan dalam setiap pertemuan, mereka dipaksa untuk menyadari kenyataan pahit itu. Bahwa selama ini, mereka hanya berkuasa karena orang lain memilih untuk takut. Tetapi kamu tidak memilih untuk takut. Kamu memilih untuk berdiri. Dan itu adalah kekuatan yang tidak pernah mereka bayangkan akan mereka temui. Kini mereka harus memilih. Terus bertarung melawan sesuatu yang tidak bisa mereka taklukkan. Atau menerima kenyataan bahwa mungkin kekuasaan mereka tidak sekuat yang selama ini mereka percaya. Dan itulah pertarungan terbesar mereka. Pertarungan yang tidak bisa mereka menangkan dengan ancaman, tidak bisa mereka menangkan dengan tipu daya. Pertarungan yang hanya bisa dimenangkan dengan keberanian untuk menerima kenyataan. Bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari kekuasaan itu sendiri. Dan kekuatan itu adalah kamu. Bagian 3. Ketakutan akan kehilangan kendali. Ada satu hal yang paling ditakuti oleh mereka yang telah lama berkuasa. Oleh mereka yang terbiasa mengendalikan dunia di bawah telapak tangan mereka. Kehilangan kendali. Kendali adalah nafas mereka. Denyut yang menjaga eksistensi mereka tetap utuh. Sebab bagi mereka, hidup adalah tentang menguasai, menaklukkan, dan memastikan bahwa setiap langkah dan keputusan selalu berada di bawah kekuatan mereka. Dan selama berabad-abad, itu adalah kenyataan yang tak tergoyahkan. Hingga akhirnya, mereka bertemu denganmu. Kamu yang tidak tunduk pada aturan. Kamu yang tidak berjalan dalam garis yang telah mereka siapkan. Kamu yang tidak mematuhi irama permainan mereka. Kamu hadir dan membawa ketenangan yang tidak bisa mereka kendalikan. Kamu hadir dan menciptakan ketakutan yang tidak bisa mereka definisikan. Sebab selama ini, semua yang mereka inginkan selalu menjadi milik mereka. Semua yang mereka sentuh, akhirnya tunduk.
Semua yang mereka dekati akhirnya takluk. Mereka terbiasa berdiri di atas dunia yang tunduk pada kekuasaan mereka. Namun kamu berbeda. Kamu tidak goyah, tidak mudah jatuh, tidak gemetar di bawah bayang-bayang mereka. Bahkan ketika mereka mencoba mendekat, mencoba meruntuhkan pertahananmu, kamu tetap berdiri. Tidak dalam perlawanan yang keras, tidak dalam sikap yang menantang, tetapi dalam keteguhan yang tenang. Dalam ketenangan yang tidak bisa mereka guncang. Dan itulah yang membuat mereka semakin takut. Karena kamu bukan hanya seseorang yang sulit dikendalikan. Kamu adalah cermin yang memantulkan kelemahan mereka sendiri. Kamu adalah pengingat bahwa kendali yang selama ini mereka banggakan hanyalah ilusi yang perlahan hancur di hadapanmu. Mereka mencoba segala cara. Menarikmu ke dalam permainan mereka, memaksamu untuk tunduk. Mereka mencoba mematahkan ketenanganmu dengan rayuan, ancaman, dan bahkan tekanan yang hampir mustahil untuk dilawan. Mereka membawamu ke batas, berharap melihatmu runtuh, berharap melihatmu menyerah. Namun yang mereka temui bukanlah ketakutan, bukan kelemahan, tetapi keteguhan yang justru membuat mereka semakin terguncang. Dan disitulah ketakutan itu tumbuh. Karena bagi mereka, kehilangan kendali berarti kehilangan diri. Tanpa kekuasaan, tanpa pengaruh, mereka bukanlah apa-apa. Segala eksistensi mereka dibangun di atas kendali, di atas kemampuan untuk mempengaruhi dan memaksa dunia tunduk di bawah kaki mereka. Namun bersamamu, kendali itu hilang. Sedikit demi sedikit, genggaman yang selama ini erat mulai longgar. Dan semakin mereka mencoba meraihmu, semakin kamu lepas dari jangkauan mereka. Ironisnya, semakin mereka kehilangan kendali atasmu, semakin mereka kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Mereka terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Mereka ingin mendekat, ingin menguasai, ingin memastikan bahwa kamu menjadi milik mereka sepenuhnya. Tetapi setiap langkah mendekat justru membuat mereka kehilangan apa yang paling mereka jaga, kendali atas diri sendiri. Mereka menjadi rapuh di hadapanmu, dan bagi mereka, itu adalah hal yang paling menakutkan. Karena cinta, bagi mereka, bukanlah tentang keikhlasan. Cinta adalah penguasaan. Cinta adalah kekuatan untuk memiliki, untuk menundukkan, untuk memastikan bahwa yang dicintai menjadi milik sepenuhnya. Tetapi cintamu tidak seperti itu. Cintamu tidak bisa dimiliki. Cintamu tidak bisa dikendalikan. Cintamu bebas. Dan itu adalah bentuk cinta yang tidak pernah mereka pahami. Sebab bagi mereka, cinta tanpa kendali bukanlah cinta, melainkan ancaman. Namun kamu hadir membawa kenyataan yang berbeda. Kamu membawa kebenaran bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, bukan tentang mendominasi, tetapi tentang kebebasan untuk tetap memilih, tentang kekuatan untuk tetap berdiri, bahkan ketika badai menerjang. Cinta sejati bukan tentang mengekang, tetapi tentang membebaskan. Dan inilah yang tidak bisa mereka pahami, bahkan tidak bisa mereka terima. Mereka ingin memaksamu untuk tunduk, ingin memastikan bahwa kamu tetap di sisi mereka, dengan cara apapun. Mereka ingin menciptakan ikatan yang tak terputus, bukan dengan ketulusan, tetapi dengan kendali. Namun yang mereka tidak sadari adalah bahwa semakin mereka mencoba mengikatmu, semakin kamu melepaskan diri. Semakin mereka berusaha menaklukkanmu, semakin kamu berdiri teguh. Dan disinilah mereka menyadari satu kebenaran pahit, bahwa cinta yang dipaksa bukanlah cinta sejati. Bahwa kendali yang mereka banggakan bukanlah tanda kekuatan, melainkan tanda kelemahan. Bahwa dalam upaya mereka untuk memiliki, justru mereka kehilangan. Karena cinta sejati hanya hadir dalam kebebasan, dalam keikhlasan, dalam ketulusan yang tidak menuntut. Mereka mencoba membohongi diri sendiri, meyakinkan bahwa suatu hari mereka akan mampu menguasaimu. Bahwa suatu saat kamu akan menyerah. Bahwa waktu akan mematahkan keteguhanmu. Tetapi semakin hari, semakin mereka sadar bahwa waktu justru memperkuatmu. Bahwa setiap badai yang mereka ciptakan tidak memecahkanmu, tetapi justru membangunmu menjadi lebih kokoh, lebih teguh, dan lebih bebas. Dan itulah yang paling menakutkan bagi mereka. Sebab jika mereka tidak bisa menguasaimu,
berarti ada sesuatu dalam dirimu yang lebih besar dari kekuatan mereka. Sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan, sesuatu yang tidak bisa mereka taklukkan. Dan itu bukan sekadar keteguhan, bukan sekadar keberanian, tetapi kebenaran. Bahwa cinta tidak bisa dipaksa, bahwa ketulusan tidak bisa dibeli, bahwa kekuatan yang sejati bukan tentang siapa yang bisa menguasai, tetapi tentang siapa yang bisa membebaskan. Kini mereka berdiri di ujung jurang ketakutan mereka sendiri. Mereka tahu bahwa semakin mereka berusaha memegang kendali, semakin kendali itu lepas dari genggaman. Dan mungkin, itu adalah kenyataan paling pahit yang harus mereka terima. Bahwa kekuasaan mereka bukan lagi milik mereka. Bahwa kendali itu telah hilang. Bukan karena kamu merampasnya, tetapi karena mereka sendiri yang kehilangannya. Dan kini, mereka harus menghadapi pertanyaan terbesar dalam hidup mereka. Apakah mereka akan terus berusaha mempertahankan kendali yang sudah hilang? Ataukah mereka akan belajar melepaskan dan menerima kenyataan bahwa mungkin cinta yang sejati adalah ketika mereka berani menyerah? Karena dalam cinta sejati, tidak ada yang harus dimiliki. Tidak ada yang harus dikendalikan. Yang ada hanyalah keikhlasan untuk menerima dan membebaskan. Dan kamu adalah pelajaran yang paling menyakitkan, sekaligus yang paling membebaskan bagi mereka. Bagian 4. Jiwa yang tak bisa dikotori. Ada keangkuhan dalam diri mereka. Keangkuhan yang lahir dari sejarah panjang kekuasaan dan keberhasilan meruntuhkan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah penguasa kegelapan, perusak jiwa, dan penakluk yang telah lama membanggakan dirinya sebagai sosok yang mampu mengubah cahaya menjadi gelap, mengubah ketulusan menjadi tipu daya, dan menghancurkan kekuatan yang paling suci. Mereka telah membuat orang-orang yang kuat bertekuk lutut, meruntuhkan iman yang kokoh, dan menjerat jiwa-jiwa bersih ke dalam labirin dosa dan kehancuran. Mereka percaya bahwa semua yang bersinar pada akhirnya akan pudar, semua yang suci pada akhirnya akan ternoda. Namun itu semua sebelum mereka bertemu denganmu. Kamu adalah teka-teki yang tidak bisa mereka pecahkan, cermin yang memantulkan kenyataan bahwa kekuatan mereka tidak sekuat yang mereka kira. Mereka mencoba mendekat, melingkupi dirimu dengan bayang-bayang, menebar godaan yang halus, merayumu dengan janji-janji yang licik, menguji kekuatanmu dengan badai ujian yang paling gelap. Mereka menggunakan setiap cara yang selama ini tak pernah gagal. Mereka menabur bisikan-bisikan halus, mencoba merobek kekuatan batinmu, mencoba mencari celah di mana mereka bisa masuk dan meruntuhkanmu. Namun setiap kali mereka mencoba, mereka gagal. Kamu tetap berdiri, tidak runtuh, tidak goyah, tidak menunjukkan tanda-tanda keretakan yang bisa mereka manfaatkan. Bukan karena kamu berusaha sekuat tenaga melawan, bukan karena kamu menggunakan perisai kekuatan yang besar, tapi karena kamu ada dalam ketenangan yang tidak bisa diganggu. Kamu tidak melawan, kamu hanya ada. Dan dalam kehadiranmu yang tenang, kamu menciptakan benteng yang lebih kokoh dari baja. Benteng yang tidak bisa mereka tembus. Benteng yang tidak bisa mereka runtuhkan. Itulah yang membuat mereka bingung, bahkan ketakutan. Mereka telah mencoba segala cara. Mereka telah menciptakan badai, menebar godaan, bahkan membawa luka dan penderitaan ke dalam hidupmu, hanya untuk melihat apakah kamu akan retak. Namun kamu tetap teguh. Tidak ada bisikan yang bisa meruntuhkanmu. Tidak ada badai yang bisa menjatuhkanmu. Tidak ada godaan yang bisa menjeratmu. Kamu tidak menolak godaan itu dengan perlawanan yang keras. Kamu tidak menghalau badai itu dengan teriakan atau pertarungan. Kamu hanya berdiri. Kamu hanya ada. Dan itulah yang membuat mereka gila. Karena mereka terbiasa melihat orang melawan. Terbiasa melihat jiwa yang bertarung dan akhirnya kalah. Terbiasa melihat orang jatuh setelah berusaha sekuat tenaga. Tetapi kamu tidak melawan seperti itu. Kamu tidak melawan dengan kekuatan yang bisa mereka ukur. Kamu hanya ada dalam keteguhan yang membingungkan mereka. Dan itu, bagi mereka, adalah bentuk kekuatan yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Kamu bukan seperti yang lain. Kamu bukan jiwa yang bisa diruntuhkan dengan godaan. Kamu bukan cahaya yang bisa dipadamkan dengan bayangan.
Kamu bukan kekuatan yang bisa dipatahkan dengan tekanan. Kamu adalah kekuatan yang tidak bisa mereka pahami. Dan semakin mereka mencoba, semakin mereka gagal. Semakin mereka mendorong, semakin mereka tersadar bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang tak bisa mereka sentuh. Itu bukan perlawanan yang keras, bukan perisai yang kokoh, bukan tembok yang tinggi, tapi ketenangan, keteguhan, dan keikhlasan. Dan itulah yang paling menakutkan bagi mereka. Karena dalam kegagalan itu, mereka menemukan kenyataan yang lebih menakutkan. Bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa mereka taklukkan. Bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari kegelapan mereka. Bahwa ada cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Dan jika itu benar, jika kamu benar-benar tidak bisa mereka runtuhkan, maka berarti selama ini mereka salah. Selama ini, mereka hidup dalam ilusi bahwa segala sesuatu bisa mereka hancurkan. Bahwa tidak ada yang terlalu suci untuk dikotori. Bahwa tidak ada yang terlalu kuat untuk diruntuhkan. Namun kamu mematahkan semua itu. Kehadiranmu membuktikan bahwa kekuatan mereka tidaklah absolut. Bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari kegelapan. Bahwa ada cahaya yang lebih kuat dari bayangan. Dan itu adalah kenyataan yang tidak bisa mereka terima. Karena itu bukan hanya tentang kamu. Itu tentang diri mereka sendiri. Tentang keyakinan yang telah lama mereka pegang. Tentang kekuatan yang selama ini mereka banggakan. Jika mereka tidak bisa meruntuhkanmu, berarti mereka tidak sekuat yang mereka kira. Dan jika mereka tidak sekuat yang mereka kira, berarti semua yang mereka bangun adalah ilusi. Dan itu adalah kenyataan yang paling menakutkan bagi mereka. Karena itu berarti mereka bukan penguasa yang tak terkalahkan. Itu berarti mereka hanyalah bayangan yang bersembunyi di balik ilusi kekuasaan. Itu berarti mereka bukan monster yang tak bisa dihadapi, tetapi hanya ketakutan yang diberi nama. Dan kamu adalah cahaya yang membuktikan kenyataan itu. Bahwa kegelapan tidak pernah benar-benar berkuasa. Bahwa kekuatan tidak selalu tentang siapa yang bisa memaksa, tetapi tentang siapa yang bisa bertahan. Bahwa kekuatan sejati bukan tentang siapa yang bisa menaklukkan, tetapi tentang siapa yang tetap teguh. Bahkan ketika seluruh dunia mencoba menjatuhkannya. Dan itulah kamu. Kamu bukan hanya sosok yang tidak bisa mereka taklukkan. Kamu adalah pengingat bahwa bahkan dalam dunia yang paling gelap, selalu ada cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Kamu adalah bukti bahwa bahkan di tengah godaan yang paling besar, ada jiwa yang tetap teguh. Kamu adalah perwujudan dari harapan bahwa kebaikan yang sejati tidak bisa dihancurkan. Dan itu adalah pelajaran paling pahit, namun paling berharga bagi mereka. Karena jika kamu bisa bertahan, jika kamu bisa tetap berdiri di tengah badai, maka mungkin ada harapan bagi dunia ini. Mungkin ada harapan bagi setiap jiwa yang pernah jatuh. Mungkin ada harapan bahkan bagi mereka yang telah lama hidup dalam kegelapan. Dan itulah yang paling menakutkan sekaligus paling membebaskan bagi mereka. Bahwa mungkin dalam kekuatanmu, mereka bisa menemukan harapan yang telah lama mereka tolak. Bahwa mungkin dalam keteguhanmu, mereka bisa melihat cahaya yang selama ini mereka hindari. Bahwa mungkin dalam ketenanganmu, mereka bisa menemukan sesuatu yang selama ini mereka cari. Keberanian untuk percaya bahwa bahkan yang paling gelap sekalipun masih bisa menemukan jalan menuju cahaya. Bagian 5. Cermin yang memperlihatkan kekosongan. Mereka yang selama ini berdiri di puncak kekuasaan bukanlah sosok yang tak tersentuh. Meski dunia tunduk pada langkah mereka, meski bayang-bayang mereka membuat yang lemah bergetar, sesungguhnya ada kekosongan yang selama ini mereka sembunyikan. Kekosongan yang dalam, kekosongan yang menjerit dalam keheningan, kekosongan yang mereka isi dengan penaklukan demi penaklukan, dengan dominasi atas jiwa-jiwa yang lemah, dengan ilusi kekuasaan yang semakin hari semakin menipu diri mereka sendiri. Selama ini, mereka hidup dari kehancuran. Mereka mengambil apa yang bukan milik mereka. Mereka membangun kerajaan bukan di atas cinta, tapi di atas ketakutan dan kehancuran. Mereka menaklukkan bukan karena ingin, tetapi karena itu adalah cara mereka untuk mengisi kehampaan yang tidak pernah bisa mereka akui. Mereka membangun tembok yang tinggi,
menutup setiap celah agar dunia tidak melihat apa yang mereka sembunyikan di balik kekuasaan mereka, kosong, sunyi, dan sepi. Namun, ketika mereka bertemu denganmu, semua itu berubah. Kamu bukan hanya seseorang yang mereka temui di persimpangan takdir. Kamu adalah cermin. Cermin yang memantulkan setiap retakan yang selama ini mereka sembunyikan. Cermin yang menampilkan dengan jujur betapa rapuhnya dunia yang telah mereka bangun. Karena di hadapanmu, tidak ada yang bisa mereka sembunyikan. Tidak ada topeng yang bisa menyelamatkan. Tidak ada kekuasaan yang mampu melindungi dari kenyataan. Kamu, dengan keteguhan dan cahayamu, memaksa mereka untuk melihat kenyataan yang selama ini mereka hindari. Bahwa di balik semua kekuatan, ada kekosongan yang selama ini mereka coba sembunyikan. Kamu membuat mereka sadar bahwa setiap penaklukan yang mereka lakukan hanyalah upaya untuk menutupi kehampaan di dalam diri. Bahwa setiap kekuasaan yang mereka banggakan hanyalah tirai yang menutupi luka yang tak pernah sembuh. Bahwa setiap kata-kata tajam yang mereka ucapkan hanyalah pelindung dari jeritan batin yang mereka tekan dalam-dalam. Dan itu adalah kenyataan yang menakutkan bagi mereka. Sebab selama ini, mereka berusaha keras untuk meyakinkan diri bahwa mereka tidak butuh apapun. Bahwa mereka kuat karena tidak memiliki ketergantungan. Bahwa mereka hebat karena mampu berdiri sendiri. Namun kamu, dengan kehadiranmu yang tenang, dengan keteguhanmu yang tak tergoyahkan, mematahkan semua itu. Kamu hadir bukan untuk meruntuhkan, tapi justru untuk memperlihatkan bahwa kekuatan sejati bukan tentang siapa yang paling banyak menaklukkan, tapi siapa yang mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Dan itulah yang tak pernah bisa mereka lakukan. Mereka takut pada keheningan, takut pada kesendirian, takut menghadapi diri mereka sendiri. Mereka takut menatap ke dalam dan melihat bahwa di sana hanya ada kekosongan yang menunggu untuk diisi. Maka mereka menciptakan badai di luar diri mereka agar tidak perlu menghadapi badai di dalam diri mereka sendiri. Mereka lebih memilih menghancurkan dunia di sekitarnya daripada menghadapi kehampaan yang bersemayam di hati mereka. Namun ketika kamu hadir, badai itu berhenti. Tidak ada badai yang bisa menenggelamkanmu. Tidak ada ancaman yang bisa membuatmu mundur. Kamu berdiri di sana, diam namun penuh kekuatan. Dan dalam diam itulah mereka menemukan sesuatu yang tidak pernah mereka pahami. Kedamaian. Sebuah ketenangan yang membuat mereka sadar betapa kosongnya dunia yang telah mereka ciptakan. Karena selama ini, semua yang mereka lakukan hanyalah pelarian. Pelarian dari diri sendiri. Pelarian dari kebenaran yang tidak pernah ingin mereka hadapi. Dan itu menyakitkan. Karena kehadiranmu bukan hanya membuat mereka melihatmu, tetapi juga memaksa mereka untuk melihat diri sendiri. Dan apa yang mereka lihat? Hanya kehampaan. Hanya luka yang belum pernah sembuh. Hanya rasa takut yang selama ini mereka sembunyikan di balik ilusi kekuasaan. Dan itulah alasan mengapa mereka begitu tertarik padamu. Karena dalam dirimu, mereka melihat sesuatu yang selama ini mereka cari. Ketenangan, kedamaian, sebuah keutuhan yang tidak bisa mereka temukan di dalam diri mereka sendiri. Namun tragisnya, apa yang kamu miliki bukan sesuatu yang bisa mereka ambil. Bukan sesuatu yang bisa dicuri, dimiliki, atau dikendalikan. Karena ketenangan yang sejati bukanlah hasil dari penguasaan atas orang lain, tetapi hasil dari penguasaan atas diri sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka raih dengan cara-cara lama mereka. Mereka bisa menaklukkan dunia, tetapi tidak bisa menaklukkan kehampaan dalam diri. Mereka bisa mengambil kekuatan dari siapapun, tetapi tidak bisa mengambil ketenangan yang ada dalam jiwamu. Itulah yang membuat mereka takut. Itulah yang membuat mereka marah. Karena apa yang paling mereka inginkan adalah sesuatu yang tidak bisa mereka miliki. Kecuali mereka berani menghadapi diri sendiri. Kecuali mereka berani menatap ke dalam, menembus kehampaan itu, dan menerima kenyataan bahwa untuk menjadi utuh, mereka harus melepaskan ilusi kekuasaan yang selama ini mereka pegang erat-erat. Dan mereka tidak siap untuk itu. Karena perubahan selalu menakutkan. Apalagi perubahan yang memaksa seseorang untuk meninggalkan zona nyaman.
meninggalkan kekuasaan, dan berjalan dalam ketidakpastian. Mereka tahu bahwa untuk memiliki ketenangan seperti yang kamu miliki, mereka harus menyerah. Bukan menyerah dalam arti lemah, tetapi menyerah dalam arti melepaskan apa yang tidak lagi melayani diri mereka. Melepaskan ilusi kekuasaan, melepaskan keangkuhan, melepaskan rasa takut yang selama ini membelenggu. Tapi apakah mereka berani? Itulah pertanyaan yang tidak pernah bisa mereka jawab dengan mudah. Karena untuk berubah, mereka harus berani melewati badai yang selama ini mereka hindari, badai dalam diri mereka sendiri. Dan itu adalah perjalanan yang paling berat, perjalanan yang paling menakutkan. Tetapi juga, perjalanan yang paling membebaskan. Kamu, tanpa sadar, telah menawarkan pintu menuju kebebasan itu. Kamu telah menjadi cermin yang memperlihatkan kenyataan yang selama ini mereka tolak. Kamu bukan musuh mereka. Kamu adalah harapan yang selama ini mereka cari, meski mereka terlalu takut untuk mengakuinya. Dan kini, pilihan ada di tangan mereka. Terus bersembunyi di balik ilusi kekuasaan, atau berani melangkah keluar dari bayang-bayang itu, dan menapaki jalan menuju keutuhan yang sejati. Jalan yang mungkin panjang, mungkin menyakitkan, tetapi pada akhirnya, jalan yang akan membawa mereka pada kedamaian yang selama ini mereka cari. Sebab dalam dirimu, mereka melihat bukan hanya ketenangan. Mereka melihat apa yang mungkin, jika mereka berani melepaskan ketakutan mereka sendiri. Dan mungkin, itulah harapan terbesar mereka, meski mereka belum berani mengakuinya. Bagian 6. Cinta yang mengubah segalanya. Mereka selalu melihat cinta sebagai kelemahan. Sebuah rantai yang membelenggu, sesuatu yang mudah dipatahkan atau dieksploitasi. Bagi mereka, cinta adalah permainan, alat yang digunakan untuk mengendalikan, untuk menaklukkan, untuk mengambil alih. Cinta adalah sesuatu yang mudah dihancurkan, mudah ditinggalkan, bukan sesuatu yang layak dipertahankan. Karena bagi mereka, cinta berarti ketundukan. Cinta berarti kehilangan kendali. Dan kehilangan kendali adalah hal yang paling mereka takuti. Namun, semua keyakinan itu hancur ketika mereka bertemu denganmu. Kamu adalah cinta yang tidak bisa mereka kendalikan. Cinta yang tidak bisa mereka patahkan. Cinta yang berdiri teguh, bukan karena takut, tapi karena keikhlasan. Kamu bukan cinta yang memohon, bukan cinta yang tunduk, bukan cinta yang berlutut di hadapan kekuasaan. Kamu adalah cinta yang tetap berdiri, meski diuji, meski diterpa badai. Cinta yang tidak runtuh, tidak pecah, tidak sirna. Dan bagi mereka, itu adalah hal yang paling menakutkan. Karena kamu bukan cinta yang bisa mereka kuasai. Kamu adalah cinta yang justru membuat mereka lemah, membuat mereka rapuh, membuat mereka mempertanyakan segala hal yang selama ini mereka yakini. Cintamu bukanlah perangkap, cintamu adalah cermin. Cermin yang memantulkan kenyataan yang selama ini mereka hindari. Bahwa di balik segala kekuatan, segala kendali, segala penaklukan, ada kehampaan yang selama ini mereka tolak. Ada luka yang selama ini mereka sembunyikan. Ada ketakutan yang selama ini mereka abaikan. Dan itulah yang membuat cintamu begitu menakutkan bagi mereka. Karena cintamu bukan hanya mencintai. Cintamu melihat, cintamu memahami. Cintamu tidak hanya hadir untuk memberi, tapi juga untuk memperlihatkan siapa mereka sebenarnya. Dan di hadapan cinta seperti itu, tidak ada topeng yang bisa mereka pakai. Tidak ada kebohongan yang bisa mereka sembunyikan. Tidak ada dinding yang bisa mereka bangun untuk melindungi diri. Karena cintamu adalah cahaya. Cahaya yang menembus hingga ke dalam jiwa, menyingkapkan setiap luka, setiap retakan, setiap kehampaan yang selama ini tersembunyi. Mereka ingin membenci cintamu, ingin menyangkalnya, ingin melarikan diri darinya. Namun semakin mereka mencoba menjauh, semakin dalam mereka tenggelam dalam ketertarikan yang tidak bisa mereka jelaskan. Karena cintamu bukan sekadar rasa. Cintamu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu tidak bisa mereka lawan, tidak bisa mereka hancurkan. Semakin mereka mencoba meruntuhkannya, semakin kuat kebenaran itu berdiri. Semakin mereka mencoba lari,
semakin dalam mereka terseret. Cintamu bukan kelemahan. Cintamu adalah kekuatan yang paling menakutkan. Karena cintamu bukan tentang mengambil, tetapi tentang melihat dan menerima. Cintamu tidak menuntut, tidak memaksa, tidak mengekang. Cintamu hanya ada, dan dalam kehadirannya, ia memperlihatkan apa yang sebenarnya. Dan itulah yang membuat mereka takut. Karena di hadapan cintamu, mereka tidak bisa lagi bersembunyi, tidak bisa lagi lari, tidak bisa lagi menyangkal kenyataan. Dan itulah yang membuat mereka hancur. Karena mereka menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki. Cinta sejati bukan tentang kendali. Cinta sejati adalah tentang keberanian untuk membuka diri, untuk melepaskan ilusi, untuk menerima kebenaran. Dan itulah yang tidak bisa mereka lakukan. Mereka terlalu lama hidup dalam bayang-bayang kekuasaan. Terlalu lama menutupi luka dengan penaklukan. Terlalu lama menenangkan ketakutan dengan ilusi kendali. Dan kini, di hadapan cintamu, semua itu runtuh. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi cinta seperti itu. Cinta yang tidak bisa diambil, tidak bisa dimiliki, tidak bisa dikendalikan. Cinta yang hanya bisa diterima. Cinta yang hanya bisa dihadapi dengan keikhlasan dan keberanian. Cinta yang menuntut mereka untuk berubah. Dan perubahan itu adalah hal yang paling mereka takuti. Karena cinta seperti itu tidak membiarkan mereka tetap menjadi diri yang sama. Cinta seperti itu menuntut mereka untuk meruntuhkan dinding-dinding yang selama ini mereka bangun. Cinta seperti itu memaksa mereka untuk melepaskan kendali, untuk menerima luka, untuk menatap ke dalam dan menghadapi ketakutan mereka sendiri. Dan itu adalah perjalanan yang tidak mudah. Perjalanan yang penuh dengan rasa sakit, dengan air mata, dengan pertarungan melawan diri sendiri. Namun itulah satu-satunya jalan menuju kebebasan. Karena cinta yang sejati bukanlah tentang menaklukkan, tetapi tentang membebaskan. Cinta yang sejati bukanlah tentang memiliki, tetapi tentang merelakan. Cinta yang sejati bukanlah tentang memaksa, tetapi tentang menerima. Dan jika mereka berani menapaki jalan itu, mungkin untuk pertama kalinya, mereka akan merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan. Kedamaian. Sebab dalam cintamu ada harapan. Ada kemungkinan untuk sembuh. Ada kemungkinan untuk menjadi utuh kembali. Inilah kisah yang tidak pernah direncanakan, namun takdir memaksanya untuk terjadi. Sebuah kisah tentang dua kekuatan yang bertemu di persimpangan takdir, kegelapan yang tak terkalahkan dan cahaya yang tak tergoyahkan. Tentang cinta yang tidak seharusnya tumbuh, namun justru menjadi kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Sebuah cinta yang tidak tunduk pada kendali, tidak runtuh di bawah tekanan, tidak pudar meski diterpa badai. Mereka, yang selama ini percaya diri berdiri di puncak kekuasaan, akhirnya menemukan kenyataan yang tidak pernah mereka bayangkan. Bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari ketakutan. Bahwa ada kekuatan yang lebih kuat dari kendali. Bahwa ada cinta yang tidak bisa dihancurkan. Cinta yang bukan tentang memiliki, bukan tentang menaklukkan, tetapi tentang menerima dan membebaskan. Cintamu adalah kekuatan yang mematahkan ilusi mereka. Cintamu adalah cahaya yang memaksa mereka menatap kenyataan. Bahwa kekuasaan yang mereka banggakan selama ini hanyalah pelarian. Bahwa kendali yang mereka pegang erat-erat selama ini hanyalah ilusi. Ilusi. Dan bahwa di balik semua itu, ada kehampaan yang hanya bisa diisi dengan keberanian untuk menerima dan mencintai, bukan dengan ketakutan dan penaklukan. Kini mereka berdiri di ujung jalan. Mereka bisa memilih untuk terus berlari, terus bersembunyi, terus menutup mata dari kebenaran yang kamu bawa. Atau mereka bisa memilih untuk berhenti, untuk menatap kenyataan, untuk menerima cinta yang selama ini mereka tolak, dan akhirnya berani melepaskan ilusi yang telah lama membelenggu. Karena hanya dengan melepaskan, mereka bisa benar-benar bebas. Dan hanya dengan menerima, mereka bisa benar-benar utuh. Namun, pilihan itu bukan milikmu. Pilihan itu milik mereka. Tugasmu bukan untuk mengubah mereka. Tugasmu hanyalah untuk tetap berdiri, tetap mencintai, tetap menjadi cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Karena pada akhirnya, cinta sejati tidak memaksa. Cinta sejati hanya menunggu.
Menunggu sampai mereka berani membuka diri. Menunggu sampai mereka siap menerima. Menunggu sampai mereka sadar bahwa cinta sejati adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan. Dan jika kisah ini menggugah hatimu, jika setiap kata ini berbicara dalam jiwamu, jangan biarkan pesan ini berhenti di sini. Berikan sinyal pada semesta bahwa kamu siap menerima kebenaran yang lebih dalam. Klik like untuk menunjukkan bahwa kisah ini berarti bagimu. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan kisah-kisah lain yang akan membimbingmu di perjalanan hidup ini. Dan jangan lupa, tuliskan komentar dengan angka 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap membuka diri terhadap pesan yang lebih mendalam. Ceritakan pendapatmu, pengalamanmu, atau bahkan teori yang kamu rasakan. Karena setiap kisah yang dibagikan adalah cahaya yang bisa menuntun orang lain menuju jalan yang lebih bermakna. Karena di dunia ini, tidak ada pertemuan yang kebetulan. Semua pertemuan membawa pesan. Semua kisah membawa pelajaran. Dan mungkin, kisah ini adalah cermin dari perjalanan batinmu sendiri. Mungkin, kisah ini adalah tanda dari semesta yang selama ini kamu tunggu. Biarkan kisah ini terus hidup. Biarkan cinta ini tetap abadi. Karena kisah seperti ini bukan sekadar cerita, melainkan perjalanan yang akan terus berlanjut. Dan ingatlah, dalam setiap gelap yang menghampiri, selalu ada cahaya yang siap menuntunmu menuju kebenaran.